03026002 dari Program Studi S1 Farmasi Klinis Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Saya akan menjelaskan materi mengenai fenomena kelarutan dan distribusi. Let's go! Fenomena kelarutan dan distribusi. Larutan merupakan campuran homogen antara satu atau lebih zat terlarut dalam pelarut yang sesuai. Berdasarkan titik kesetimbangan, larutan dibagi menjadi 3. Pertama, larutan jenuh. Larutan jenuh merupakan larutan dengan zat terlarut yang berada dalam kesetimbangan atau tetap larut dalam batas kelarutannya dengan fase pelarutnya. Selanjutnya, larutan tidak jenuh. Larutan tidak jenuh merupakan larutan yang mengandung zat terlarut dengan konsentrasi di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur tertentu. Selanjutnya, larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh merupakan larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi yang banyak pada suhu tertentu sehingga terdapat zat terlarut yang tidak dapat larut. Kelarutan adalah konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu dan interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk dispers molekul yang homogen. Konsentrasi adalah banyaknya jumlah partikel zat terlarut yang dapat terlarut per unit volume. Terdapat beberapa istilah kelarutan berdasarkan bagian dari pelarut yang dibutuhkan untuk satu bagian dari zat terlarut. Pertama, sangat mudah larut, yaitu kurang dari 1 bagian, mudah larut 1-10 bagian, larut 10-30 bagian, agak sukar larut 30-100 bagian, sukar larut 100-1000 bagian, sangat sukar larut 1000-10.000 bagian, dan praktis tidak larut ini lebih dari 10.000 bagian. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, sifat dari zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut yang bersifat polar akan mudah larut dalam solvent yang polar. Contohnya, garam organik yang larut di dalam air. Nah, zat terlarut yang bersifat non-polar maka akan larut dalam solvent yang non-polar pula. Contohnya, alkaloid basa yang larut dalam kloroform. Selanjutnya, ada kosolvensi atau agen penambah kelarutan. Peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Contohnya, luminal ini tidak larut di dalam air, tetapi larut di dalam campuran air dan gliserin. Selanjutnya, kelarutan. Zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut, sedangkan zat yang sukar larut akan memerlukan banyak pelarut untuk dapat terlarut. Selanjutnya ada temperatur. Zat endoterm akan bertambah larut saat suhu dinaikkan atau dengan kata lain membutuhkan panas, sedangkan zat eksoterm tidak larut saat temperatur dinaikkan atau menghasilkan panas. Kemudian salting out. Salting out merupakan peristiwa adanya zat terlarut yang memiliki kelarutan lebih besar dari zat utama, sehingga terjadi penurunan kelarutan zat utama atau terbentuk endapan. Contohnya, kelarutan minyak atsiri dalam air saat ditambahkan NaCl. Kemudian salting in. Salting in merupakan peristiwa adanya zat terlarut yang menyebabkan kelarutan zat utama menjadi lebih besar. Contohnya, riboflavin tidak larut dalam air, tetapi larut di dalam larutan nikotinamida. Faktor yang selanjutnya yaitu pembentukan kompleks. Pembentukan kompleks merupakan peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Contohnya, iodium larut di dalam Ki atau NaI jenuh. Jenis-jenis pelarut. Pertama ada pelarut air. Pelarut air merupakan pelarut yang terdiri dari air. Pelarut air ini digunakan dalam sebagian besar larutan obat. Pelarut air terdiri dari beberapa pelarut. Yang pertama ada purified water atau air murni. Air murni ini adalah pelarut yang dibuat dengan menyaring air minum dan digunakan untuk pembuatan sediaan farmasi. Selanjutnya ada highly purified water atau air yang sangat murni.
Air yang sangat murni adalah air yang sangat murni dan digunakan untuk pembuatan sediaan farmasi. Air yang sangat murni ini dibuat dengan metode double pass RO, ultrafiltrasi, dan juga deionisasi. Selanjutnya, water for injection atau air untuk injeksi. Air untuk injeksi ini adalah air yang digunakan untuk persiapan obat-obatan parenteral atau pembuatan sediaan injeksi. Yang terakhir ada air steril untuk injeksi yang merupakan pelarut steril berkualitas tinggi yang digunakan untuk injeksi. Selanjutnya yaitu pelarut bukan air. Pelarut bukan air ini merupakan pelarut yang tidak terdiri dari air. Pelarut bukan air biasanya digunakan dalam bahan obat yang sama sekali tidak larut dan tidak stabil dalam air. Beberapa contoh pelarut bukan air diantaranya yaitu etanol, propilen glikol, gliserol, polyethylene glikol, fixed oil seperti olive oil, corn oil, sesame oil, ester, dimethyl sulfoxide, glusopurol, mineral oil, dan juga kloroform. Selanjutnya, pelarut polar, nonpolar, dan semipolar. Pelarut polar melarutkan zat ionik dan zat polar lain. Air memiliki tetapan dielektrik yang tinggi yaitu sekitar 80 sehingga dapat mengurangi gaya tarik-menarik antara ion yang bermuatan berlawanan. Pelarut polar ini memecahkan ikatan kovalen pada elektrolit kuat dengan reaksi asam basa atau bersifat amfiprotik. Pelarut polar melarutkan molekul dan ion dengan adanya gaya interaksi dipol, terutama pembentukan ikatan hidrogen yang menyebabkan kelarutan dari senyawa tersebut. Selanjutnya, pelarut nonpolar. Pelarut nonpolar memiliki tetapan dielektrik yang rendah, merupakan pelarut aprotik, tidak dapat membentuk jembatan hidrogen dengan non-elektrolit, dapat melarutkan senyawa nonpolar, dan gaya van der Waals-London-nya lemah. Pelarut semipolar. Pelarut semipolar merupakan pelarut yang dapat menginduksi suatu derajat polaritas tertentu di dalam molekul pelarut nonpolar, sehingga dapat larut dalam alkohol. Pelarut semipolar ini bertindak sebagai pelarut perantara yang dapat mencampurkan cairan polar dan nonpolar. Contoh dari polaritas solvent dan solut. Yang pertama, zat terlarut polar yang larut dalam solvent polar. Contohnya, garam-garam organik larut dalam air. Semua garam klorida dapat larut dalam air kecuali AgCl, PbCl2, dan HgCl2. Senyawa ionik praktis tidak larut dalam kloroform dan benzen. Zat terlarut nonpolar yang larut dalam solvent nonpolar, contohnya alkaloid basa, umumnya senyawa organik yang larut dalam kloroform. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kecepatan kelarutan. Jadi kecepatan kelarutan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada ukuran partikel. Semakin halus suatu solut, maka semakin kecil ukuran partikel dan semakin luas permukaan solut yang kontak dengan solvent, sehingga solut semakin cepat larut. Selanjutnya suhu. Umumnya, kenaikan suhu ini dapat menambah kenaikan kelarutan suatu solut. Dan pengadukan. Pengadukan mekanik akan menambah kecepatan kelarutan dibanding jika tidak diaduk. Selanjutnya ada pernyataan konsentrasi. Yang pertama ada persen berat per berat. Persen berat per berat ini merupakan persen konsentrasi bagian per 100. Di mana persen berat per berat merupakan rasio 1 bagian solut untuk 100 bagian larutan. Persen berat per berat ini memiliki rumus berat solut per berat larutan dikali 100. Selanjutnya ada persen volume per volume, di mana persen volume per volume merupakan rasio atau perbandingan antara 1 mili zat terlarut dengan 100 mili larutan. Persen volume per volume ini memiliki rumus volume solut per volume larutan dikali 100. Selanjutnya ada persen berat per volume, di mana persen berat per volume ini merupakan ratio atau perbandingan dari 1 bagian zat terlarut dengan 100 ml larutan.
Persen berat per volume ini memiliki rumus berat solut per volume larutan dikali 100. Selanjutnya ada part per million atau ppm, di mana ppm ini merupakan rasio atau perbandingan dari 1 bagian solut dengan 1 juta bagian larutan, di mana ppm ini memiliki rumus massa solut dalam miligram per volume larutan dalam liter. Selanjutnya ada molalitas. Molalitas ini merupakan jumlah mol dari suatu solut atau zat terlarut per kilogram larutan, di mana molalitas memiliki rumus mol per kilogram solvent. Selanjutnya yaitu molaritas. Molaritas merupakan banyaknya mol dari zat terlarut per liter larutan, di mana molaritas ini memiliki rumus M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam mili. Pernyataan konsentrasi yang terakhir yaitu normalitas. Normalitas merupakan jumlah ekuivalen mol per liter larutan yang juga digunakan terutama untuk berbagai asam dan basa. Untuk menyatakan konsentrasi larutan, normalitas ini menghubungkan jumlah zat terlarut dengan volume total larutan. Mol ekuivalen dari asam atau basa ini dapat dihitung dengan menentukan jumlah ion H+ atau ion OH- per molekul, di mana normalitas ini memiliki rumus N dikali molaritas. Selanjutnya ada kelarutan fase dalam cairan. Yang pertama, kelarutan gas dalam cairan. Kelarutan gas di dalam cairan ini diartikan sebagai konsentrasi gas yang terlarut dalam larutan pada kesetimbangan dengan gas murni. Kelarutan gas dalam cairan ini dinyatakan dengan hukum Henry, yaitu C2 sama dengan sigma dikali P, di mana C2 merupakan konsentrasi gas terlarut dalam gram per liter per larut. Selanjutnya, P merupakan tekanan parsial gas yang tidak terlarut di atas larutan dalam mmHg, dan sigma merupakan tetapan perbandingan untuk larutan tertentu yang sedang diselidiki atau disebut koefisien kelarutan. Selanjutnya, ada kelarutan cairan dalam cairan. Jika kelarutan cairan dalam cairan ini berdasarkan hukum Raoult, maka disebut sebagai larutan ideal. Apabila larutan dianggap mendekati ideal, maka tekanan dalam kalori per cm kubik diperoleh dengan persamaan P sama dengan delta Hv dikurang RT per V, di mana delta Hv ini merupakan panas penguapan dan V merupakan volume molar cairan pada temperatur T. Selanjutnya, larutan zat padat dalam cairan. Yang pertama ada larutan ideal. Kelarutan zat padat dalam larutan ideal ini bergantung pada temperatur, titik leleh zat padat, dan panas peleburan molar atau delta Hf, di mana persamaannya yaitu min log X2 sama dengan delta Hf per 2,303 R dikali T0 kurang T per T dikali T0, di mana X2 ini merupakan kelarutan ideal zat terlarut dalam fraksi mol, delta Hf merupakan panas peleburan molar, R merupakan bilangan Avogadro yaitu 1,987, T0 merupakan titik leleh zat terlarut dalam derajat Kelvin yaitu derajat Celcius ditambah 273, dan T merupakan temperatur mutlak larutan dalam derajat Kelvin atau derajat Celcius ditambah 273. Selanjutnya larutan non-ideal. Kelarutan zat padat dalam larutan non-ideal ini dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu min log X2 sama dengan delta Hf per 2,303 R dikali T0 dikurang T per T kali T0 ditambah log Y2, di mana Y2 ini merupakan koefisien keaktifan. Selanjutnya yaitu kelarutan elektrolit lemah yang dipengaruhi pH. Yang pertama ada asam tidak terdisosiasi. Untuk mencari pH maksimum sebuah larutan, jika zat terlarutnya adalah elektrolit lemah dan tidak terdisosiasi secara jelas, maka dapat digunakan rumus yaitu pHp sama dengan pKa ditambah log
S dikurang S0 per S0, di mana pH ini merupakan pH yang dimana di bawah pH ini obat akan terpisah dari larutan sebagai asam tidak terdisosiasi. Selanjutnya S merupakan konsentrasi molar awal dan S0 merupakan konsentrasi molar dari asam tidak terdisosiasi. Kemudian ada basa lemah. Untuk menentukan pH maksimum pada kelarutan basa lemah, maka dapat dilihat pada persamaan berikut, yaitu pH P sama dengan pKw dikurang pKa, kemudian ditambah log S dikurang S0 per S0, di mana S ini merupakan konsentrasi obat yang mula-mula ditambahkan sebagai garam, S0 merupakan kelarutan molar basa bebas dalam air, dan pHp merupakan pH di mana di atas pH tersebut obat mulai mengendap dan sebagai basa bebas. Distribusi zat terlarut di antara pelarut yang tidak bercampur. Dalam distribusi zat terlarut pada pelarut yang tidak bercampur, zat terlarut akan terdistribusi di antara kedua lapisan dengan perbandingan konsentrasi tertentu, di mana perbandingan ini disebut sebagai koefisien distribusi atau koefisien partisi. Koefisien partisi ini dinyatakan dalam persamaan K sama dengan C1 per C2, di mana C1 merupakan konsentrasi dalam fase 1, C2 merupakan konsentrasi dalam fase 2, dan K merupakan koefisien partisi. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.